Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Fitriansyah dengan NIM D10111911142. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik. Nah, sebagai seorang engineer, kita memiliki tantangan. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan bangunan yang awalnya ada di benak seseorang atau ide, diwujudkan dalam bentuk gambar yang akhirnya harus diwujudkan dalam bentuk bangunan yang sesungguhnya. Nah, ketika kita ingin mewujudkan dari ide atau gambar menjadi bangunan yang sesungguhnya, kita mempunyai keterbatasan. Nah, keterbatasan yang kita miliki adalah 1. Tenaga kerja yang terbatas, 2. Material atau bahan-bahan yang terbatas, 3. Peralatan yang terbatas, lalu yang keempat, metode yang harus dipilih juga terbatas, dan yang terakhir adalah sumber uang atau dana yang terbatas. Nah, di dalam proyek konstruksi juga memiliki batasan, yaitu biaya yang terbatas, mutu yang sudah ditentukan, dan waktu yang dibatasi. Jadi, seorang engineer harus punya ide yang cemerlang dan harus punya semangat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya tadi. Apa itu? Manajemen adalah sebuah solusinya. Nah, untuk menerapkan manajemen dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus tahu terlebih dahulu secara teoritis, manajemen itu mempunyai 4 prinsip, yaitu planning, actuating, controlling, serta organizing. Nah, di sini planning atau perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan pertama yang akan kita rencanakan adalah biaya. Perencanaan anggaran biaya proyek termasuk di dalamnya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tujuan merencanakan biaya proyek ini agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Nah, yang kedua itu mutu. Perencanaan mutu hasil dan perencanaan mutu proses. Tujuannya adalah untuk merencanakan mutu hasil dan proses sehingga diperoleh bangunan yang fit for use. Serta yang ketiga adalah waktu. Waktu perencanaan atau penjadwalan. Tujuannya yaitu mendapatkan jadwal secara rinci sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal serta proyek selesai dalam kurun waktu yang diinginkan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kejaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala sumber daya yang dibutuhkan. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional, atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Fungsi pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan, menemukan penyimpangan, dan upaya untuk mengambil tindakan korektif. Dalam fungsi pengendalian ini juga membantu merumuskan perencanaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengendalian akan membantu dalam membawa siklus manajemen kembali ke perencanaan. Nah, di dalam tahapan pengendalian atau controlling ini, terdapat 4 langkah yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah menetapkan standar kinerja. Kedua, mengukur kinerja aktual. Ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dan terakhir, mengambil tindakan koreksi. Terakhir adalah pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir,
dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting, sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas atau tanggung jawab, tugas, hak dan wewenang mereka dengan tepat. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Nah, secara teori, apabila semua direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, proyek akan selesai dengan tepat mutu, tepat waktu, serta tepat biaya. Selanjutnya, proyek akan berjalan sesuai dengan kontrak konstruksi yang sudah disepakati bersama, yaitu di dalamnya terdapat batasan waktu, yaitu waktu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. Kemudian batasan biaya, besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. Lalu batasan mutu, syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap item pekerjaan, serta jenis kontrak dan aturan administrasi, yaitu jenis kontrak yang disepakati, sanksi keterlambatan, serta proses pembayaran dan lain-lain. Lalu, pengelolaan proyek konstruksi terdapat input, yaitu berupa kontrak konstruksi, subkontrak yang diajukan, supplier yang diajukan, jadwal pelaksanaan, metode kerja, data spesifikasi material yang diajukan, serta data tenaga kerja. Kemudian proses direncanakan, diorganisasi, dijalankan, dan dikendalikan sampai dengan proyek konstruksi selesai, serta output, produk atau fasilitas yang tepat memenuhi kriteria batasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian aspek waktu. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, terdapat 4 hal yang berkaitan dengan aspek, yaitu batas waktu pelaksanaan proyek, kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek, jangka waktu setiap item pekerjaan, potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Kemudian, waktu proyek tertuang dalam penjadwalan proyek. Di samping waktu proyek, penjadwalan juga meliputi material, tenaga kerja, peralatan, dan dana atau kas. Kemudian, penjadwalan yang tepat dapat menghindari dari keterlambatan penyelesaian proyek, yaitu dengan membuat time schedule atau kurva S yang baik dan tepat. Nah, selanjutnya, pengendalian waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Yang pertama adalah ukur dan buat laporan kemajuan pekerjaan. Kedua, hasil pengukuran kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat. Ketiga, lakukan langkah perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana. Keempat, lakukan reschedule jika langkah perbaikan tidak dapat mengembalikan kemajuan pekerjaan, sehingga tahapan berikutnya dapat diperoleh kemajuan pekerjaan yang sesuai dengan rencana. Nah, ini ada beberapa langkah untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah tambah tenaga kerja dan shift kerja. Yang kedua, tambah jam kerja dan hasil kerja. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang lebih produktif. Dan yang keempat, menambahkan ketersediaan bahan dan penggunaan bahan yang instalasinya cepat. Selanjutnya kita masuk ke bagian aspek mutu. Nah, di sini terdapat pedoman mutu proyek yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gambar kerja, lalu spesifikasi teknis material, serta rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, kemudian terdapat pengendalian mutu yang dapat dilakukan dengan pengajuan sampel material yang akan dipakai untuk disetujui pemilik proyek dan uji sampel. Contohnya uji beton. Lalu yang kedua, ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, lakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian,
membuat laporan terhadap kerjaan yang telah dilakukan. Dan terakhir, lakukan meeting dan evaluasi secara berkala antara pihak kontraktor, owner, dan konsultan pengawas. Kemudian untuk aspek biaya, terdapat bagian pembiayaan proyek konstruksi. Pada bagian pembiayaan proyek konstruksi ini berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi, dan yang tidak kalah penting adalah menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor. Kemudian, ketidakmampuan pembiayaan bagi pemilik dan kontraktor proyek dapat berakibat tidak selesainya proyek. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah skema pembayaran, yaitu yang pertama, pembayaran dengan uang muka, pembayaran bulanan, pembayaran termin, serta pembayaran sekali di akhir. Nah, ini adalah harapan dari kebanyakan kontraktor. Yang pertama adalah uang muka semaksimal mungkin. Kedua, diupayakan tidak ada retensi. Ketiga, material on-site dapat dihitung. Keempat, frekuensi pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak mungkin, serta pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Kemudian, pengendalian dana. Untuk tahap pelaksananya, yang pertama, persiapkan dengan baik seluruh prosedur penagihan. Kemudian kedua, tugaskan staf khusus untuk proses penagihan hingga cair. Kemudian, jalin komunikasi yang lancar dengan pihak yang berkaitan dengan proses penagihan. Dan kenali dengan baik jadwal pihak yang berkaitan dengan penagihan agar tidak terjadi penundaan pencairan. Nah, untuk tahap berikutnya adalah pengendalian pembiayaan dalam rangka pengendalian likuiditas, artinya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Yang pertama adalah stok material di lokasi sekecil mungkin, tapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Yang kedua, batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Dan yang keempat, mengutamakan kegiatan yang secara langsung menambah prestasi pekerjaan. Nah, kita masuk pada kesimpulan bahwa ketika aspek biaya, mutu, dan waktu yang menjadi batasan pada proyek konstruksi, jika dimanage dengan baik, dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata, dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.